Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. خصوصا المؤلف الأجرومية الشيخ أبو عبد الله محمد بن داود وصورهم وفرعهم وحبابهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Ajurumiyah, pelajaran ilmu nahwu. Kemarin kita dari awal itu belajar kalam sudah, definisi kalam sudah, syarat-syaratnya kalam sudah kenal apa itu isim, fiil, huruf, tanda-tandanya juga. Terus juga kita sudah kemarin ngebahas tentang apa kemarin? I'rab. Ngebahas tentang i'rab. I'rab itu ada berapa? Ada rafa, nasab, jar, jazm. I'rab itu coba dibaca lagi kemarin. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati
alaiha lafzon au takdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil. Karena perbedaan amil yang masuk padanya secara lafaz atau takdirnya. Kita kemarin belum selesai ngebahas tentang i'rab ini. Ada dua lagi yang nak dibahas kemarin itu. Satu, amil. Amil itu belum selesai. Amil kemarin, amil adalah. Ikuti, amil adalah faktor yang memengaruhi. Faktor yang memengaruhi perubahan akhir kata. Nah, faktor yang memengaruhi perubahan akhir kata. Tapi faktornya itu, jadi amil ingat ya, amil adalah faktor yang mengaruhi perubahan akhir kata. Nah, amil itu ada dua. Disebut amil lafzi, disebut amil maknawi. Jangan Anda yang belakang. Amil maknawi. Ini yang nak kita bahas satu hari ini. Dua cuman kita bahas. Yang kedua itu i'rab itu di terakhir itu ada dua bentuknya. Ada yang bentuknya secara lafaz, yang kedua secara takdir. Kan takdir yang terakhir itu kan? Nah, kita cuma bahas dua. Dua apa empat? Dua apa sepeda berat itu apa? Sugestinya. Jadi terangkapnya mudah. Jadi kita bahas ini. Perhatikan sini. Ada lafaz Ja'a Zaidun. Salah. Marartu Nah, ini Zaidun, Zaidan, Zaidin dari an, in itu disebut i'rab karena perubahan akhir kata. Perubahan akhir kah? Karena apa beliau berubah-ubah? Karena berbeda amilnya nih. Berbeda ada amilnya. Ini disebut amil, ini disebut amil, ini disebut amilnya. Yaitu faktor yang mempengaruhi berubah jadi faktor yang mempengaruhi berubah jadi an, faktor yang mempengaruhi berubah jadi in. Amilnya itu. Nah, ini semua amilnya ini secara lafaz. Lafaz itu apa sih? Amil lafzi itu tidak muat ditulis. Amil yang kelihatan, tulis. Kelihatan, amil
yang kelihatan secara lisan atau tulisan. Nah, tuliskan. Amil lafzi itu faktornya ini kelihatan secara lisan atau tulisan. Bisa tidak kamu nyingok ini? Apa bacanya? Yang ini? Ro'a itu. Ini? Nah, ini disebut amilnya lafzi. Kelihatan. Nah, ada amil maknawi. Kebalikannya. Amil yang tidak kelihatan secara lisan atau tulisan. Tulis ya, tidak muat di sini. Tidak kelihatan secara lisan atau tulisan. Tahu lisan. Tahu tidak lisan? Secara kalau diucapkan maksudnya ya, ketika diucapkan. Nah, ya kalau lafzi jadi tahu ya. Nah, sekarang kita nih yang nak nyingok yang maknawi ini. Di Quran itu ada lafaz baca apa? Nah, alhamdulillah. Ingat setiap lafaz atau kosakata dalam bahasa Arab ketika dia dijadikan sebuah kalimat, dijadikan sebuah kalam, dia tidak bisa sekendak jidat nak dia in. Tidak bisa tiba-tiba jadi tidak bisa tiba-tiba jadi tidak bisa tiba-tiba jadi in. Pasti harus ada amil. Harus ada amil. Nah, amil ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Contohnya alhamdu. Kan tadi, dia tuh tidak boleh jadi i. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh berubah jadi rofa, nasab, jar, jazm tanpa ada yang amilnya. Tapi ini kok tiba-tiba jadi alhamdu? Mana amilnya? Ya, surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok dia tiba-tiba bisa jadi alhamdu? Ada amilnya enggak? Ada, tapi tidak kelihatan. Ada amilnya. Apa? Amil maknawi itu ada dua. Amil maknawi ada dua. Satu, ibtida. Terletak pada mubtada. Dua, kosong. Atau kalau bahasa kita sepi biasanya kan. Dari amil nawasib dan amil familiar kan? Jawazim. Terletak pada fiil mudhari. Apa itu arti ibtida? Ibtida itu artinya permulaan. Tulis bawahnya. Ibtida artinya permulaan. Berarti ibtida ini permulaan. Setiap dan mubtada ini artinya yang dipermulakan, yang ditaruh di awal maksudnya.
di awal kalimat katanya itu. Nah, alhamdu ini di permulaan kalam. Berarti ada amil namanya amil ibtida. Amil ibtidanya ini terletak di alhamdu ini. Alhamdu ini kedudukannya sebagai mubtada. Pahami lagi ngerti? Ibtida itu artinya permulaan. Mubtada itu artinya yang dipermulakan, yang ditaruh di awal, yaitu maksudnya. Alhamdu ini kedudukannya ini adalah mubtada, ditaruh di awal, ya kan? Ya kan, ditaruh di awal kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Beda dan alalamin. Alalamin yang di ujung itu bukan di awal, itu namanya di ujung, di akhir, ya kan? Alhamdulillah di awal. Nah, setiap isim yang di awal itu disebut mubtada, ya. Oke? Disebut mubtada. Ngapo bisa disebut mubtada? Karena ada amil ibtida, karena dia ditaruh di permulaan. Jadi dia rofa itu karena ada amil namanya amil ibtida. Paham? Tidak kelihatan kan mana amilnya? Tapi ingat nih, setiap yang di awal itu mubtada itu pasti rofa. Mubtada itu dirofakan karena ada amil ibtida, ada amil permulaan, karena dia ditaruh di awal, yaitu. Paham? Paham? Paham enggak? Jadi ingat ya, apa istilah amil, apa istilah mubtada, apa istilah ibtida. Bentar. Paham? Kalau ditanya ngapa alhamdulillah ini tiba-tiba jadi rofa kan, ingat di rofa tadi kemarin apa? Perubahan khusus yang tanda utamanya adalah doma. Atau bisa lain selain doma, penggantinya. Ya. Jadi alhamdulillah ini ngapa bisa disebut rofa? Kalau ditanya karena dia ada amil ibtida. Alhamdulillah ini bisa disebut bisa jadi rofa karena dia kedudukannya mubtada. Mubtada itu ada amil ibtida. Oke, paham? Sekarang yang kedua. Jadi ada dua amil maknawi. Yang tiba-tiba kok jadi cak itu kejiwaannya, padahal ada amilnya. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang sepi, atau kalau kita biasa kan sepi nyebutnya, sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Kita biasa ulang fi'il mudhari hukumnya fi'il mudhari dibaca rofa dengan syarat bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Contoh, taruh di sini deh. Ini langsung ditulis kalau bisa ya. Tapi kupingnya juga kalau bisa ini apa namanya, ngedengar. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kejengaan? Bagus gak tulisannya? Ladahu. Mereka menyangka. Artinya. Oh ya, kita terjemahkan itu ya, belajar terjemah sedikit. Yahsabu artinya menyangka. Menyangka atau mengira-ngira. Nyangka. Siapa yang menyangka? Mereka, berarti mereka menyangka. Di sini ada terpendam pelaku yang tersembunyi. Yaitu mereka menyangka annama lahu, bahwa harta mereka akhladah itu selamanya,
lamanya. Mereka menyangka bahwa harta mereka itu selamanya, maksudnya kekal, tidak habis-habis. Jadi pernah ada kamu nyinggung uang sombong, uang berduit sombong. Mereka tuh ngira apa namanya kaya tuh bakal selamanya aja itu. Sombong dengan hartanya maksudnya, sombong dengan hartanya. Kenapa mereka berani sombong? Karena mereka tidak sadar bahwa harta mereka tuh tidak selamanya, tidak abadi. Nah, balik lagi ke pembahasan nahunya, yahsabu. Ngapa yahsabu ini tiba-tiba jadi yahsabu? Tidak yahsaba atau yahsabi. Ya itu. Pagi kita belajar. Kan ini kan amil maknawi yang kedua adalah kosong atau sepi. Atau dalam bahasa Arabnya tajarrud. Ya, kosong dari amil nawasib, amil yang ngebuat dia nasab, atau amil jawazim, amil yang ngebuat dia jazm, yang ngebuat dia sukun ya itu. Misalnya kamu gampangnya tuh ya. Terletak di mana? Terletak di fi'il mudhari. Tadi ibtida itu terletak pada mubtada. Ini mubtada bukan? Kedudukannya mubtada bukan? Karena kenapa ditaruh di awal? Berarti karena ditaruh di awal ada amil ibtida atau amil permulaan. Ini kosong atau sepi dari amil nawasib dan amil jawazim terletak pada fi'il mudhari. Tuh. Ini fi'il mudhari bukan? Fi'il mudhari bukan? Iya, bukan. Apa ciri-cirinya? Apa tanda fi'il mudhari'nya? Kita masukkan huruf mudhari'. Huruf mudhari'ah ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Hamzah, nun, ya, ta. Ini apa? Huruf apa? Huruf ya. Ya di sini maksudnya bisa bermakna dia, bisa bermakna mereka berdua, bisa bermakna mereka banyak, tapi di sini bermakna dia, ding. Ya. Dia. Kalau secara bahasa maknanya dia, bukan mereka. Tapi bisa juga diartikan mereka. Nah, ini kan fi'il mudhari. Sebabnya kemasukan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya ada huruf ya. Ngapa dia bisa jadi tiba-tiba jadi u? Jadi rofa ya teman. Ingat di kemarin rofa itu apa? Perubahan khusus, perubahan akhir kata yang tanda utamanya adalah dhamma. Kalau nasab, perubahan akhir kata yang tanda utamanya adalah fathah. Jar adalah perubahan akhir kata yang tanda utamanya adalah tanda utama, maksudnya tanda asli ya, tanda asli berarti ada asli, ada yang pengganti ya itu nah. Ini tanda asli maksudnya utama nah. Kalau jazm perubahan akhir kata yang tanda utama atau tanda aslinya sukun. Nah, sekarang dia ini ngapa tiba-tiba rofa? Ngapalah dia ini tiba-tiba rofa? Karena dia tidak ada amil nawasib dan amil jawazim. Ingat ya kita ambil nawasib kemarin, ambil nawasib ada 10. Tuh 2, 3. Ambil nawasib ada 10. Sebutkan an, lan, izan, kailan, juhud, hatta, jawabil, fa, jawabil, wawi, au. Kalau yahsabu ini kemasukan an, lan, izan, sampai terakhir itu misalnya kemasukan an, maka dia tidak jadi rafa tapi jadi nasab karena disebut amil nasab, itulah amil nawasib, amil nasab maksudnya ayah sabah itu. Tapi kalau dia kemasukan amil jawazim, ingat amil jawazim ada 18. Alam malam doa inma man mahma isma ayyun mata ayyana aina anna kaitsuma kaifama ila bisir. Nah, misalnya lam, lama atau sampai akhir. Misalnya di sini lam. Lam ini kan amil jawazim. Jazm tadi apa? Perubahan akhir kata yang tanda aslinya adalah harokat sukun. Berarti di sini lam yahsab. Itu.
Nah, tapi tadi tuh, ini kan ayat Quran ya, tidak boleh kita ngubah-ngubahnya berdosa. Tadi tuh yahsabu. Ngapo dia tiba-tiba jadi yahsabu? Karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawa. Paham? Yang kecil tidak apa ya, itu ya. Jangan kamu sedih. Oh ya, udah paham. Yang penting melok belajar. Tenang weh, kamu yang kecil kan masih lama di sini. Aku temani terus belajarnya, oke? Yang besar harus paham. Karena mungkin kamu udah lama mondoknya. Yahsabu anna malahu akhlada. Yang kecil memang butuh proses belajar tuh ya. Jadi ya nikmati deh. Tapi paham lah pasti dikit-dikit karena aku dulu kecil juga. Mungkin wong nyangko mungkin nggak ngerti aku melok kelas-kelas yang besar. Karena dulu sama be digabung aja lah. Aku masih kecil dulu sama Cak Hoirul. Mungkin wong nggak banyak ngerti, banyak ngira aku nggak bakal ngerti, tapi ngerti. Banyak yang kecil-kecil tuh kejingoannya be nggak tahu padahal pintar aslinya. Jadi ini paham ya, ngapo dia yahsabu kalau ditanya, ngapo dia tiba-tiba rofa? Karena ada amil maknawi. Amil maknawinya apa? Kosong atau sepi dari amil nawasib dan amil. Sekali lagi ditanya, ngapa yahsabu ini fi'il mudhari ini tiba-tiba jadi rofa? Karena ada amil maknawi. Amil maknawinya berupa kosong. Kalau dia kemasukan amil nawasib atau amil nasab nyebutnya mudahnya. Maka dia di sini tidak boleh bu, tapi ba. Kalau dia kemasukan lam amil jazm, maka di sini jadi paham? Alhamdulillah. Catat. Ica. Kakek itu kita disebutkan kakek amil nasib, amil jazm. Itu. Alhamdulillah kita belajar menerjemahkan. Mubtada ditaruh kedudukannya mubtada ditaruh di awal. Dinjok kok itu simbolnya ini supaya mudah kamu ngingetinnya. Mubtada alhamdulillah berarti ini rofa karena ada amil. Mana amilnya? Tidak kelihatan disebut amil maknawi. Amil maknawinya berupa ibtida terletak pada mubtada yaitu. Apalagi ibtida, awal lagi mubtada tadi ibtida permulaan. Mubtada artinya yang ditaruh di permula di awal maksudnya. Ingat nih kamu jadi harus hafal definisi-definisi tadi ya. Istilah-istilah tadi harus kamu ingat. Penting itu. Sudah ditulis ini ibtida permulaan. Mubtada yang ditaruh di awal di permulaan yaitu. Lillahi ini khobar. Alhamdulillah. Adapun segala puji. Kenapa ada segalanya? Karena alnya ini kagak mengandung. Ada al itu namanya al kagak pokoknya ini tahu dikit deh. Ada al jinsiyah, ada ahdiyah. Terus terbagi lagi ada al istighraqil afrod. Di sini mengandung segala. Hebat dah bahasa Arab tuh, mengandung banyak makna. Terus ini alhamdulillah ini khobar. Adapun segala puji itu milik Allah. Oke, sudah selesai. Kok selesai. Kok lagi ya? Secara lafaz atau takdirnya. Nah, i'rab, ingat i'rab. Apa tadi i'rab? Perubahan akhir kata karena perbedaan amil. Ya. Ingat i'rab perubahan akhir kata. Berarti kita sekarang nak ngebahas yang akhir-akhir ini lah. Oke? Ingat kita sekarang lagi ngebahas yang akhir-akhir. I'rab lafzi hampir sama dengan pokoknya lafzi itu hampir sama. Artinya lafzi itu tulis perubahan
perubahan akhir kata, perubahan akhir kata yang kelihatan pada pengucapannya dan tidak terhalangi. Nah, terbaca ini? Tidak. Jahat tulisannya berarti. Nah, dan tidak terhalangi apapun. Tidak terhalangi apapun. Nah, yang ini namanya amil lafzi. Perubahannya tuh kelihatan. An, in, un. Beda kan? Ja'a Zaidun. Zaidun sama Zaidan beda apa sama itu pengucapannya? Beda. Nah, itu disebut i'rab lafzi secara lafaz. Lafzon maksudnya. Lafzon tulisan lafzon secara lafaz. Yang kedua, tadi apa? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzon au takdiron. Takdiron itu secara takdir. Apa sih secara takdir? Takdir itu gampangnya kalau makna katanya takdir itu kira-kira, 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 mengira-ngirakan. Tapi secara itu istilahnya perubahan akhir kata yang tidak kelihatan pada pengucapan dan terhalangi sesuatu. Terhalangi sesuatu. Nah, tulis ya. Tulis deh. Perubahan bagus gak? Baca dak? Pokoknya sama lah dan di sini. Akhir kata yang tidak kelihatan pada pengucapannya dan terhalangi sesuatu. Nah, ini ya sabu dia mengira nama bahwa hartanya kekal atau selamanya. Nah, baca ya. Sekarang kemarin itu aku pernah menuliskan macam-macam isim yang mu'rob. Satu, isim pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab nulisnya? Hah? Bahasa Indonesia ya. Satu, isim mufrad.
Tulis isim yang bermakna satu. Dua, isim musanna. Isim artinya isim yang bermakna dua. Akhirnya berupa huruf akhirnya huruf akhir berupa alif nun atau ya nun. Nah, kejengahannya ya nun ini ya sama nun maksudnya, bukan ya nun itu apa dia. Tiga, ada jamak. Tiga, ada jamak. Tulis saya kaget langsung dihapus soalnya. Jamak. Jamak ini ada tiga. Satu, jamak satu, jamak taksir. Dua, jamak muannas salim. Ada catatannya masih. Tiga, jamak mudzakkar salim. Terus, nah, sekarang dijelaskan. Jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak dan berubah dari bentuk mufrad dan berubah bentuk dari bentuk mufradnya. Nah, mufradnya kejimaan yang di belakang. Ah, kaget nanya kalau ada apa udah aja yang ini. Isim yang bermakna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Ya, dihapus habis itu. Yang kedua, jamak muannats salim. Itu isim yang bermakna banyak isim yang bermakna banyak. Tulis isim yang bermakna banyak perempuan. Banyak perempuan. Huruf akhirnya PR itu maksudnya perempuan ya. Huruf akhirnya berupa berupa alif nun atau ya nun. Kan? Ya alif nun atau ya nun. Oh, bukan. Berupa alif ta. Alif dan alif ta.
Alif, koma, ta aja. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang bermakna banyak laki-laki. Huruf akhirnya berupa wawu, nun, atau ya nun. Sudah ditulis? Yang keempat, ini yang terakhir, yang keempat adalah kita pakai istilah asmaul khamsah dulu. Asma sitah itu artinya 6, ini khamsah berarti 5. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ini kakek ditulis sih, cat itunya apa namanya? Oh ya, langsung bela. Abuka, ini lafaz-lafaznya. Abuka, akuka, abuka, akuka, kamu, kamu, fuka. Wah, habis. Fuka, zu, ma, lin. Zu, ma, lin. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, fuka. Ini disebut asmaul khamsah. Kalau sita nggak ada tambahannya. Nah, ini yang ini 4 ini kagak disebutin contohnya ya. 4 ini i'rabnya secara lafaz. I'rab secara lafaz. Nah, ini nah nulis panjang-panjangnya tidak ngomong ini. I'rabnya secara lafaz. Ja'a Zaidun. Telah datang siapa? Zaid. Zaidnya di sini mufrad, artinya siapa? Zaidnya ada berapa? Siko. Contoh lain, ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Telah datang, telah tuh ja'a. Fi'il apa berarti? Fi'il madi. Telah datang. Kenapa fi'il madi? Karena tahu dari mana? Apa tanda-tanda fi'il madi? Patut tatanis. Nah, kalau dari terjemahan, kalau aku nerjemahin ada telah, berarti telah, terus di depannya ada pekerjaan. Berarti itu fi'il madi. Ja'a rojulun. Nah, telah datang laki-laki. Maksudnya apa? Rojulun di sini isim mufrad. Telah datang siapa? Seorang laki-laki. Satu orang laki-laki. Berarti ini mufrad. Nah, i'rabnya ini secara lafaz, kejingoan nih i'rabnya. Unnya tuh kejingoan. Kage ada yang unnya tidak kejingoan. Annya tidak kejingoan, innya tidak kejingoan. Fathah, kasroh, jer, tidak kejingoan dia. Ada, kage tapi. Sekarang maksudnya, bukan kage. Terus yang ke Nah, sekarang yang
secara maknawi. 5. Isim maksur. 6. Isim mangkus. 7. Isim yang mudhof pada ya mutakalim. Ya mutakalim. 8. Hikayat. Hikayat mufrad. Hikayat mufrad apa hikayat B? Bentar. Mana penghapus? Nah, ini deh. Hikayat belah. Nah, nah isim maksur apa itu? Oke lo ya, dinjok keterangan lo. Gampang. Nah, secara i'rab, secara apa? Secara apa sih kayaknya? Secara takdir, pinter. Secara takdir. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Isim, jangan di belakang yang huruf akhirnya berupa alif alfi karoma. Alif lazimah. Lazimah. Agak dijelasin apa itu si alif lazimah? Isim makus isim yang huruf akhirnya berupa ya. Tahu ya? Ya itu apa ya? Huruf ya maksudnya huruf ya yang ini nah. Nah, huruf ya ini maksudnya ya lazimah huruf sebelumnya harokat kasroh. Harokat kasroh. Sekarang isim yang mudhof pada ya mutakalim. Tulis isim yang bersandar padanya ya yang bermakna saya. Oke. Hikayat itu cerita. Cerita. Ditulis enggak? Tulis ya.
Ada yang kejingoan? Ada kejingoan? Pada ya yang bermakna ini, yang bermakna. Kalau sudah kita hapus. Harusnya beli lagi kita. Apa namanya? Papan tulis. Pucuk sini. Sayang enggak dihapus? MB apa namanya? Papan tulis lagi. Enggak apa-apa sih kalau nak diambil papan tulis lagi. Supaya ininya bisa kaki kamu tulis lagi. Nak diambil enggak? Mbak, coba. Enggak bisa apa? Coba. Coba cepet coba periksa. Dibor ya? Ini juga dibor enggak tadinya? Dibor ya? Hah? Dipaku. Sudah ditulis galau? Nah, sekarang aku kasih contoh ya. Isi maksur itu contohnya ini kalau kamu ada space di sininya atau di bawahnya, contoh isi maksur. Contohnya nomor 5 ya, nomor 5. Mana P? Nah, ini dia. Contohnya nomor 5, contohnya Al-Fatah. 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 Nomor 6, contohnya Al-Qadiyah. Al-Qadi. Nomor 7, contohnya Sodiqi. Sodiqi. Nomor 8, contohnya Akbaru misalnya. Akbaru. Akbaru. Atau contoh ya, kaget dijelaskan mengapa nak contohnya Akbaru nih. Tidak mesti sih, bisa yang lain. Misalnya ngapa di sini tulis Akbaru. Nah, dijelaskan. Perhatikan sini. Isim maksur. Sekarang kan kita lagi ngejelaskan i'rab lafzi secara lafaz dan secara takdir. Secara lafaz tadi sudah. Maksudnya i'rabnya secara lafaz tuh kejingoan perubahannya an in unnya jelas, an in un. Nah, ada yang tidak jelas, tidak kelihatan. Contoh. Ini contohnya, Al-Fatah, prakteknya. Ja'a Al-Fatah. Ja'a ini telah datang. Kalau ja'a telah datang berarti kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi itu menuntut. Amil itu maksudnya amil itu yang menuntut atau memaksa di depannya itu menjadi apa kedudukannya. Fi'il madi dia sebagai amil itu menuntut isim yang di depannya menjadi fa'il. Fa'il itu salah satu dari isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa ada berapa? Sebutkan. Fa'il. Mubtada. Isimnya kana wa akhawatiha. Khobarnya inna wa akhawatiha. Tabi'il marfu na'at. Nah, ja'a al-fatah. Harusnya al-fatah harusnya al-fatah ini
adalah isim yang jatuh setelah fi'il madi nih. Nah, berarti dia ini adalah fa'il. Apa? Fa'il tadi harus apa? Apa ingat ya rofa? Apa arti rofa? Perubahan akhir kata yang tanda utama atau tanda aslinya adalah, tapi di sini mana domahnya? Ja'a al-fata. Mana domahnya? Nah, inilah yang disebut takdir. Dikira-kirakan. Kita harus ngira-ngira ke bahwa di sini ada domah ujungnya. Paham? Dia walaupun jadi rofa, nasob, jer, tetap inilah bentuknya. Ja'a al-fata. Ro'aitu al-fata. Ro'aitu al-fata. Al-fata. Harusnya Ro'aitu al-fata. Harusnya di sini ini ada doma. Jadi kamu ngapo di sini ini ada doma? Ingat isi maksur ini tulis secara takdir. Kenapa dia harus secara takdir? Ingat sini paham? Paham. Jingok sini maksudnya. Secara takdir tuh ngapo? Apa maksud secara takdir? Perubahan akhir kata yang tidak kelihatan. Jadi satu tidak kelihatan. Dua, dan tidak terhalang sesuatu. Wong Arab tidak bisa susah atau apa ya bahasanya itu terhalang untuk ngomong ja'a al-fatayu. Susah. Saya tenang. Jadi disebut al-fata. Paham? Jadi yang menghalangi al-fata ini, yang menghalangi isi maksur itu ta'azzur disebut. Tulis ta'azzur. Tulisannya cak ini. Oh, di sini aku tulis penghalang isim maksur adalah ta'azzur. Penghalang isim mangkus adalah penghalang isim mangkus adalah sikol. Penghalang isim yang mudhof pada ya mutakalim, mudhof pada ya mutakalim disebut munasabah. Ta'azur artinya sulit atau terhalang. Sulit atau terhalang. Sikol artinya berat. Munasabah artinya cocok harokatnya. Ya. Sekarang kita sudah ngejelaskan isim maksur. Jadi isim maksur contohnya al-fata. Jadi al-fata itu kalau yang lain nih Zaidin kemasukan ja'a jadinya Zaidun. Ro'aitu kemasukan ro'aitu jadi Zaidan. Marartu bi Zaidin. Tapi kalau isim maksur ja'a al-fata, ro'aitu al-fata, tahu enggak kamu arti marartu? Marartu itu aku melewati atau aku bertemu, berpapasan. Marartu bil fata. Al-fata itu artinya pemuda. Ja'a telah datang, al-fata siapa pemuda? Siapa yang datang? Pemuda. Ro'aitu aku melihat, al-fata aku melihat pemuda. Marartu aku berpapasan, aku melewati, aku bertemu, al-fata. Tetap al-fata dia. Walaupun rofa nasab jarnya tetap
Kenapa? Kenapa dia satu dia tidak kelihatan perubahannya pada pengucapannya. Kedua karena dia terhalang sesuatu. Apa yang menghalangi isim maksur? Ta'azur. Ya, paham? Ini disebut alif lazima. Apa alif lazima? Alif bengkok nyebutnya. Alif bengkok. Alifnya bengkok. Ini nih alif tapi bengkok ya tenang. Atau ada juga alif lazima yang tidak bengkok. Contohnya ad-dunya. Kamu nih, fit dunya. Fit dun ya. Ingat nih, kalau fit dunya, fi huruf apa? Huruf jer. Berarti kalimat setelahnya harus kasro. Tapi fit dunya ya isim, maksudnya ini kan isim karena kemasukan al. Harusnya kasro, tapi pernah tidak kamu fit dunyi baca di Quran? Tidak pernah kan? Fit dunyi pernah tidak? Lutfi itu bukan ini kan lagi ngomong isim maksur. Emang Lutfi hurufnya alif bengkok. Nah, fit dunya ini nak di keadaannya cak mana be fit dunya, nak rofa tetap dunya, nak nasab tetap dunya, nak jar cak ini tetap dunya. Fil hayatid dunya atau fit dunya hasanah dia tetap cak ini keadaannya. Karena kenapa? Karena dia satu tidak kelihatan pada pengucapannya saat berubah tadi. Yang kedua karena terhalang sesuatu. Apa yang halanginya? Ta'azur. Wong Arab tidak bisa ngomong ra'aitu al-fataya. Oh ini tidak bisa. Ja'a al-fatayu. Marartu bil fatayi. Susah. Kalau bagi mereka, kalau bagi kita mungkin masih bisa diajak ke. Yang kedua, isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Ya lazimah. Huruf sebelumnya harokat kasroh. Al-qadi. Beda al-fatah sama al-qadi ini. Al-fatah itu, perhatikan sini. Al-fatah itu alifnya alif lazimah, alif bengkok. Kalau al-qadi ini ya ada titiknya. Ini tak ada kata titik. Ini ada titiknya no. Ada titiknya. Ini ada. Nah, ini ada titiknya. Al-qadi disebut ya lazimah. Begitu juga keadaan al-qadi. Ketika dia kemasukan ja'a, tetap al-qadi. Al-qadi. Ja'a al-qadi. Qadi. Terus nah ini hapus dulu bismillahnya ya. Ja'a al-qadi. Ra'aitu. Nah, bedanya di sini kalau isi mangkus. Mangkus. Ra'aitu al-qadiyah. Berarti isi mangkus ketika nasab dia tetap i'rab secara lafaz karena perubahannya ada. Berarti di sini tulis nomor 5 atau 4,5 aja itu Isim mangkus ketika nasab. Isim mangkus ketika nasab bisa disebutkan harokatnya karena bagi orang Arab mudah. Tidak berat. Jadi terus yang terakhir yang ketiga. Maror tu bil qadi. Jingok Anda? Jingok aneh? Ngerti maksudnya kamu tuh? Ini aku lagi nulis apa? Qadi. Maror tu bil qadi tetap dia. Apa namanya harokatnya? Sukun ini. Maksudnya Nah, inilah yang disebut isim mangkus. Isim yang akhirnya berupa ya lazimah. Beda dengan maksur tadi. Ini alif lazimah, ada kata titik. Bengkoknya nih. Ini ada titik. Berarti ini huruf iya. Ketika dia rofa, tetap inilah bentuknya. Ketika dia jer, tetap inilah bentuknya. Tapi ketika dia nasab,
dia berubah jadi fathah, jadi nasab ya, tanda utamanya fathah. Ngapo isim mangkus itu cak itulah bentuknya kecuali nasab? Karena dia satu, dia berubah perubahannya tidak kelihatan kecuali pada yang nasab. Kedua, dia terhalang sesuatu. Apa yang menghalangi isim mangkus? Apa? Bukan. Sikol. Apa sikol artinya? Wong Arab berat ngomong ja'a al-qadiyu. Marartu bil qadiyi, berat. Tapi kalau ra'aitu al-qadiyah gampang bagi orang Arab, tidak berat. Yang ketiga, ya dikit lagi, semangat. Isim yang mudah pada mutakalim. Nah, apa itu isim yang mudah pada mutakalim? Maksudnya isim yang bersandar padanya ya yang bermakna saya. Sodikun, nih. Sodikun artinya teman. Teman ya kalau tidak salah. Kalau aku ngomong kayak ini, hada sodiki. Ini adalah temanku. Nih, sodiki. Kemasukan ya. Kalau cak ini teman baik. Tapi ketika dia kemasukan ya, berubah sininya. Hada sodiki. Temanku. Itu. Meja bahasa alatnya maktabun. Ketika kemasukan ya mutakali jadinya maktabi. Apa artinya? Mejaku. Ini kolan suatun, peci. Ketika dia kemasukan ya mutakalim jadi kolan suati. Apa artinya? Peciku. Ciku. Makhadun, pesantren. Ketika dia kemasukan ya mutakalim jadinya makhadi. Apa artinya? Pondokku, pesantrenku, gitu. Nah, terus cek ini. Ja'a apa arti ja'a? Datang. Ada makna telah dak? Ada ya, karena itu fi'il madi. Ja'a telah datang. Siapa yang telah datang? Sodiki. Cak itu juga. Ro'aitu sodiki. Ro'aitu sodiki. Dia walaupun nasab, tapi tandanya dikira-kirakan, yaitu di sini ada fathah yang tersembunyi, yaitu yang fathah yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena satu, dia terhalang. Karena satu, dia tidak kelihatan pada pengucapannya. Sodiki yang di sini rofa, sodiki yang di sini nasab, sodiki yang maror tuh bisodiki misalnya. Maror tuh, apa arti maror tuh? Saya berpapasan atau bertemu bisodiki dengan temanku. Sodiki. Ini dengarkan. Sodiki yang di sini dengan yang di sini dengan yang di sini sama-sama tulisannya sodiki, tapi perubahan i'rabnya itu beda. Di sini rofa, di sini nasab, di sini jar. Tapi kejingan Anda. Itulah yang disebut perubahannya tidak kelihatan. Yang kedua, dia terhalang sesuatu. Apa yang halanginya disebut munasabah. Apa munasabah? Cocok harokatnya. Kasrah ketemu ya itu cocok. Kasrah ketemu ya itu cocok. Kalau dalam ilmu tajwid disebut matobi'iyah. Jadi di sini tetap sodiki. Mana rofa itu apa domahnya? Mana domahnya? Domahnya kamu kira-kira. Kamu bayangkan di sini ada domah, jadi nah. Paham? Kamu bayangkan di sini ada domah rofanya, jadi. Di sini kamu bayangkan ada fathah nasabnya. Di sini kamu bayangkan ada kasrah jarnya, jadi. Ya. Nah, karena i'rabnya takdiron atau secara kira-kira, kakek di sini disebut pengganti i'rab rofa ketika bertemu ya mutakalim
atau yang lain-lain ini kagak ada tanda-tandanya masing-masing. Terakhir, ini yang paling gampang. Hikayat. Yang ke-8 nih, hikayat. Apa hikayat? Misalnya cak ini. Kultu, mana lagi tempat? Nah, sini nah. Kultu artinya berkul itu, kola itu artinya berkata. Berkata, tunya itu saya. Kultu berarti saya di sini fiil madi karena kemasukan tak. Saya telah berkata. Wow, lah lewat jam 8. Terakhir ini. Kultu saya telah berkata. Ini ada fiil, ada fa'il. Kalau ada fiil, ada fa'il, ini fiil dan fa'il. Di depannya harus nasob. Ya kan harus nasob. Kultu. Berarti harus di depannya itu tanda harokatnya fathah. Tapi di sini secara makna kultu saya berkata Allahu Akbar. Harusnya Allahu di situ harokatnya itu nasob, itu fathah. Tapi tidak kada nyepas. Jadi dia lagi cerita, kan hikayat artinya cerita. Jadi dia cerita. Tadi aku pas sholat, pas nak takbir, aku ngomong, aku berkata Allahu Akbar. Jadi yang di situ dia tuh lagi nyerita ke. Tapi secara tidak langsung kedudukan Allahu Akbar itu keadaannya itu nasob. Gitu. Kultu Allahu Akbar. Akbar. Jadi kalau memang cerita tidak boleh diubah-ubah. Itu maksudnya. Paham? Ya, inilah pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bagikan ini. Ada pertanyaan? Boleh nak nanyo. Kamu yang ini nih, aku yakin ada yang nyambung. Nyambung kan? Nyambung. Bagikan. THR. Bagikan. Nah, bagikan. Ambek mic dong, tolong. Nang, ambek mic. Bisa Jordi mimpin. Pimpin Jordi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal muhin, wa laisa narju siwa qadarik ilahi dara qabalal fana wal halak ya umudun ya wadid wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin nas'aluk waliyukim wal adlu kainastaqim
على هداك القويم ولا تطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرا تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نلقاه في كل حين أسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين ربي اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين ربي حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجود على الطامعين يا ربي ضاق العناق من فعل ما لا يطاق النور بفك الغلاق لمن بذنبه راهن واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واغفر لكل
لكل القرون واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشف الجبين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.